Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Terlahir tanpa tangan dan kaki yang normal, Rahmatullah, seorang anak nelayan berusia 7 tahun asal Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini tetap memiliki semangat yang menyala untuk bersekolah. Ia ingin meraih cita-cita mulianya, yakni menjadi seorang guru di masa depan. Ikuti kisah selengkapnya dalam liputan berikut ini. Beginilah keseharian Ismail, pria dari desa Pulau Banyak, Tanjung Pura, Langkat yang menafkahi keluarganya dari pekerjaan sebagai nelayan. Penghasilan sebagai nelayan yang tidak menentu disikapinya dengan rasa syukur yang besar kepada Sang Pencipta. Ya, Ismail selalu menyerahkan ketentuan tentang dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana ia menerima ketika memiliki seorang anak yang lahir dalam keadaan tidak sempurna. Rahmatullah, inilah anak Ismail yang lahir 7 tahun lalu. Rahmat, begitu bocah ini biasa dipanggil, terlahir tanpa tangan dan kaki yang dapat berfungsi dengan baik. Ibunya meninggal dunia pada saat ia berusia 8 bulan. Hingga usianya 5 tahun, ayahnya selalu membawa Rahmat melaut karena tidak ada yang merawatnya di rumah. Namun, sejak ia mempunyai ibu pengganti 3 bulan ini, Rahmat mulai mendapati perawatan yang baik. Nggak disangka-sangka lah bahwasanya itu lahir kan, karena dia nggak pernah diperiksakan sama dokter apapun betul masa mengandungnya. Udahnya karena kondisi tadi pun agak sulit, bawa berhenti sakit, uang pun nggak ada, maka nggak sempat. Setiap hari, Ismail selalu mengantarkan Rahmat ke sekolah. Meskipun memiliki keterbatasan, semangat Rahmat untuk bersekolah sangat kuat. Harapan dia tuh bisa baca, nulis, udahnya dia tuh berguna bagi masyarakat, berguna sama masyarakat, udahnya dia tuh nanti kalau misalnya katakan mau ngaji, nanti mau masukkan ngaji, biar ngerti dia, mengerti tentang salat dia. Rahmat sebenarnya sudah ingin masuk sekolah sejak tahun lalu. Hanya saja karena tidak ada yang bisa mengantar jemput Rahmat saat bersekolah, maka keinginannya ini harus tertunda. Saat ini Rahmat duduk di bangku kelas 1 SD Negeri Desa Pulau Banyak, Tanjung Pura. Di kelas dia dapat beradaptasi dengan teman-temannya. Rahmat juga dapat menerima pelajaran dari guru dengan baik. Bocah ini sangat menyukai ketika gurunya mengajarkan pelajaran menulis. Mulanya agak sulit karena dia tidak punya jari yang bisa untuk saya bantu menulis, karena pensil itu harus dihapit dengan pipi. Itu mulanya agak sulit lah untuk saya. Kemudian tapi karena dia bisa menghapit dengan pipi tadi, saya perhatikan. Kemudian saya ini aja cara, misalnya seperti huruf B, tulis garis dulu, kasih perutnya sebelah kanan, nah, seperti itu aja sampai sekarang gitu. Rahmat termasuk anak yang supel dalam bergaul. Meskipun pada mulanya dia sempat dihindari oleh teman-temannya karena kondisi fisiknya yang berbeda. Namun sekarang Rahmat sudah memiliki banyak teman. Dia bahkan tidak kalah aktif dengan teman-teman yang lain. Sepulang sekolah, Rahmat juga bermain bersama teman-temannya di lingkungan rumah dengan nyaman.
Namun begitu, ia tidak menolak ketika kakaknya, Fitri, mengajaknya untuk belajar dan mengulang pelajaran sekolah. Fitri yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP ini dengan sabar membantu Rahmat belajar. Pulang sekolah dia belajar, kadang ngira, kadang dia nggak mau belajar sendiri, mau diajarin sama teman. Kadang temannya lewat dipanggilnya mau minta belajar, datang temannya. Tak ada aja lah, sama rajin sembahyang, sholat, patuh sama orang tua, turut apa kata-kata guru, sayang juga sama keluarga. Rahmatullah adalah anak yang tidak pernah mempertanyakan, apalagi mengeluhkan semua kekurangan yang dimilikinya. Keterbatasan tidak membelenggu dirinya untuk terus menjalani hidup dan meraih cita-citanya yang mulia, menjadi seorang guru. Pemirsa, tingginya angka penderita demam berdarah di Kota Medan, yaitu pada tahun 2014 hampir mencapai 1.000 jiwa, telah menjadikan Medan sebagai salah satu kota endemis DBD di Indonesia. Prihatin dengan kondisi ini, Rumah Zakat Medan membuat program Kader Cilik Peduli Lingkungan yang bertugas untuk memantau perkembangan jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang ada di Kecamatan Medan Selayang. Seperti apa aksi mereka? Berikut liputannya. Penderita demam berdarah di Kota Medan tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan, penderita demam berdarah tahun 2014 hampir mencapai 1.000 jiwa. Tingginya angka ini menjadikan Medan sebagai salah satu kota endemis DBD. Kecamatan Medan Selayang tercatat sebagai wilayah yang menempati urutan teratas dalam kasus DBD. Melihat fakta inilah, Rumah Zakat Medan membuat program Kader Cilik Peduli Lingkungan di daerah ini. Kader Cilik adalah anak-anak sekolah dasar yang direkrut Rumah Zakat untuk bergabung menjadi generasi yang peduli lingkungan. Kader Cilik ini bertugas memantau jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti di rumah warga. Sebelum diterjunkan, anak-anak ini diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang penyakit demam berdarah dan bagaimana nyamuk Aedes aegypti sebagai pengantar virus demam berdarah berkembang. Kita memilih anak-anak untuk menjadi kader cilik peduli lingkungan kita karena selama ini kader-kader itu didominasi oleh orang dewasa. Sementara kita lihat pendidikan itu kita mulai dari kecil. Anak-anak ini harus kita biasakan untuk peduli dengan lingkungannya dan nantinya dia akan menjadi duta-duta kesehatan, kader-kader yang nanti dia akan beranjak dewasa dan benar-benar menjadi orang-orang yang peduli lingkungan, peduli kesehatan, dan berbagi dengan sesama. Lingkungan yang kotor adalah awal timbulnya penyakit DBD. Penting menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya, karena perilaku hidup sehat harus ditanamkan sejak usia dini. Demam berdarah ini masih menjadi penyakit dengan tingkat yang tinggi dan untuk di Kecamatan Medan Selayang tahun 2013 menempati tempat nomor 1 di Kota Medan untuk peringkat paling tinggi demam berdarah. Nah, alhamdulillah setelah kita laksanakan program ini secara setahun ada sedikit penurunan ya. Ada lebih kurang 30 anak yang telah menjadi kader cilik peduli lingkungan yang dibina Rumah Zakat. Setiap hari Minggu, kader-kader cilik ini terjun ke rumah-rumah warga untuk memeriksa jentik-jentik nyamuk penyebab DBD. Bekal pengetahuan yang diberikan memudahkan mereka dalam mengidentifikasi jentik-jentik nyamuk. Selain memantau jentik nyamuk, mereka juga memberikan sayur dan buah kepada masyarakat. Ini sebagai upaya menggalakkan hidup sehat masyarakat. Karena kan DBD ini lingkungan kita, jadi kita
Walaupun kita anak kecil, kita harus peduli dengan lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang harus peduli dengan lingkungan kita? Karena kan ini membantu masyarakat juga, dapat berkumpul banyak teman. Saat memantau rumah warga, kader-kader cilik ini mendapati seorang anak yang sedang menderita demam berdarah. Mereka pun menghimbau warga untuk menjaga kebersihan dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Menurut Ibu, bagus. Mereka bisa membantu kami melihat sekeliling lingkungan untuk lihat jentik-jentik nyamuk yang ada. Ya, mudah-mudahan mereka bisa lebih dikembangkan soal ilmu pengetahuannya, biar mereka lebih tahu memahami apa penyebab demam berdarah itu. Semoga keberadaan kader-kader cilik peduli lingkungan ini dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya penyakit DBD. Sehingga membuat masyarakat semakin peduli menjaga kebersihan untuk mengurangi penyebab penyakit demam berdarah. Martumba adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Batak Toba. Tarian ini merupakan media komunikasi yang menggambarkan perasaan sukacita dari masyarakatnya. Gerakan tari dan juga lagu yang dinyanyikan berisikan tentang pesan alam dan juga lingkungan sekitar. Telusuri sejarahnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Seni dan budaya merupakan satu kesatuan yang sudah tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, seperti halnya juga tarian tradisional yang merupakan wujud refleksi dari sifat, sikap, perilaku, dan pengalaman hidup sekelompok masyarakat. Nah, tarian tradisional juga merupakan bentuk sebuah kreativitas masyarakat atau kelompok orang-orang tertentu yang ada di suatu daerah. Melimpahnya kekayaan budaya Indonesia terlihat dari beragamnya bentuk pertunjukan tari tradisional khas di setiap daerah. Tarian tradisional juga merupakan wujud kemajuan berpikir leluhur pada masa silam dalam menciptakan sebuah karya kreatif yang bernilai seni tinggi. Di Sumatera Utara, tari daerah Batak, tortor merupakan tarian yang paling dikenal. Namun selain tortor, ada banyak jenis tarian lagi yang juga mempunyai makna namun kurang dikenal. Misalnya tarian tumba. Nah, sekarang mari kita tanya masyarakat mengenai tarian tradisional Batak ini. Di Toba ini ya banyak macamnya. Yang pertama tortor, serser, tortor, tarian sigale-gale ada juga. Cara hiburan, adat, pentas ini. Enggak tahu. tari tumba ini tahu? Penasaran dengan tarian tumba dan sejarahnya, saya pun ingin menelusuri masyarakat Batak yang masih melakukan tarian tumba di daerahnya. Muara Nauli atau Muara yang Indah, itulah sebutan untuk daerah yang terletak di sebelah utara kawasan pinggiran Danau Toba ini. Daerah yang kaya dengan hasil pertaniannya yang melimpah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat yang bersuku Batak Toba. Di daerah ini dulu sering dilaksanakan tarian tumba sebagai hiburan bagi masyarakat. Jadi tumba ini adalah suatu tarian yang diikuti oleh syair-syair, yang diikuti dengan nyanyi-nyanyian. Tumba ini adalah suatu kegiatan seni di orang Batak, dan tumba ini dilaksanakan oleh anak-anak
sampai dengan pemuda dan pemudi. Tumba itu dulunya memang dilaksanakan pada saat malam hari, ruang lingkupnya hanya kecil. Tetapi sekarang dalam masa-masa sekarang itu, tumba itu juga bukan lagi hanya dilaksanakan pada malam hari, juga pada siang hari ataupun di waktu acara-acara penyambutan, acara-acara kegiatan nasional, ataupun acara kegiatan pemerintah dan acara kegiatan budaya. Martumba memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan tarian Batak Toba atau tortor Batak. Martumba merupakan tarian yang diiringi nyanyian dan gerakan. Nyanyiannya berisi pesan tentang kekayaan alam dan lingkungan. Kegiatan Martumba biasanya dilakukan oleh anak-anak dan muda-mudi untuk meluapkan perasaan kegembiraan mereka. Di sekolah, ternyata tarian tumba masih sering diajarkan dalam pelajaran kesenian. Sejak dini, anak-anak dilatih dan diperkenalkan dengan tarian tumba serta filosofi yang terkandung dalam setiap gerakannya. Tarian tradisional tumba merupakan bentuk tari yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai filosofis. Apa tadi padi, bawang, kacang. Nah Pak, kira-kira apa sih Pak gerakan dasar dari tarian tumba ini? Oh, kalau gerakan dasar mengenai tumba ini, ada itu istilahnya kalau kayak gini dia berarti menyembah, ya. Kalau orang Batak bilang itu marsomba. Terus ada juga yang seperti ini gerakannya itu berdayung kayak membawa perahu. Ya, kalau di sini bahasa Bataknya itu bawa solu, marsolu gitu. Terus ada juga yang gerakan kayak gini, ibaratnya orang tua yang membawa hasil panennya untuk biasanya kan di junjung kayak gini. Dan ini di pelajaran kesenian sekolah-sekolah diajarkan gitu ya Pak ya? Iya, diajarkan. Soalnya kan kita kan daerah Batak, daerah Tapanuli, Sumatera lah istilahnya kan. Berarti itu harus supaya bisa nanti kalau misalnya bisa nanti supaya bisa dilestarikan sampai tingkat nasional gitu. Dinasionalkan ya, kalau bisa kan diinternasionalkan lah. Nah, sekarang saya penasaran nih, mau pengen coba nari bersama anak-anak yang ada di sini. Yuk, ikuti saya. Yuk Pak, boleh ya kita ikut adik-adik. Yuk adik-adik semua yuk kita nari, yuk latihan nari. Kesenian khas Batak Toba ini biasa dilakukan anak-anak di malam hari, terutama pada saat poltak bulan atau bulan purnama. Sebenarnya, fungsi martumba untuk memanggil hujan lewat nyanyian. Martumba diawali dengan somba, lalu dilanjutkan dengan nyanyian. Anak-anak bermain, menari, sambil menyanyi dengan riang gembira. Keberadaan martumba pada saat ini justru menjadi hiburan bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, martumba kini tak hanya dilaksanakan pada malam hari dan untuk kegiatan hiburan semata, tetapi mulai dilakukan pada kegiatan besar di perayaan tertentu, bahkan diperlombakan. Seperti pada acara festival tumba kali ini, siswa-siswi dari berbagai macam sekolah siap berlomba untuk menampilkan kebolehan yang mereka miliki dalam menari tumba. Nah, ternyata selain untuk kegiatan hiburan, tarian tumba juga dipakai untuk kegiatan perlombaan oleh muda-mudi yang bersuku Batak Toba, seperti dalam kegiatan festival kali ini. Nah, di sini juga sudah hadir berbagai macam sekolah yang nanti akan berlomba dan menunjukkan kegiatan tari tumba. Lihatlah anak-anak ini, begitu ceria menari tarian tumba. Martumba juga salah satu identitas budaya dari masyarakat Batak Toba, khususnya yang berdomisili di wilayah Pahai. Tumba merupakan warisan budaya dari leluhur masyarakat Batak Toba. Sisko, gimana kira-kira perasaannya sudah bisa bermain tumba sama kawan-kawan yang lain, tarian tumba? Senang. Terus gimana lagi perasaannya? Senang? Agak gugup. Agak gugup juga ya? Iya. Nah, udah berapa lama latihannya? 1 minggu. Kami selaku kepanitiaan. Festival dan kegiatan martumba ini merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat lokal yang berkembang di Kecamatan Muara. Hal ini tentu mampu mendorong UNESCO untuk menjadikan kaldera Danau Toba sebagai Global Geopark Network.
Pertama, saya dengar tumbak ini tidak hanya sekedar tarian hiburan, tetapi juga dipakai untuk misalnya seperti ini, ada perlombaan juga tumbak ini dijadikan perlombaan bagi muda-mudi Batak Toba gitu. Nah, itu gimana Pak ceritanya bisa gitu? Ya, supaya hidup, supaya lestari, supaya eksis itu tumba itu. Iya, seperti saya katakan tadi, tumba itu membawa suasana ceria bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi masyarakat kita. Orang tua akan gembira, akan seperti ini dari event ini kan, begitu banyak orang tua menyaksikan anak-anaknya bertumba. Ya, itu sebuah daya tarik bagi orang tua. Bobotnya di situ bagaimana kita memelihara nilai-nilai budaya masyarakat kita, nilai budaya nenek moyang kita ya, supaya itu jangan luntur, supaya jangan hilang di tengah suasana atau di tengah masuknya sarana-sarana hiburan modern. Jadi ke depan ini tumba ini harus kita harus kita bangun lagi, harus kita dukung lagi sehingga roh tumba itu di tengah anak-anak semakin merajut, semakin terpatri. Gini Pak, ini kan dalam rangka sosialisasi untuk geopark gitu nah, dan budaya adalah salah satunya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, gimana sih perkembangan tarian tumba ini sendiri, baik dari zaman dulu sampai saat ini? Gitu? Ya, secara jujur saya akui memang ini seperti tidak berkesinambungan ya. Dulu pesta-pesta seperti ini ada ya. Ketika zaman Bapak Bupati yang Pak R.E. Nenggolan juga ini sering tumba ini dilakukan. Tapi sudah ada beberapa tahun ini tidak pernah terjadi lagi. Ya, dan inilah kita mulai lagi menggali budaya-budaya lokal, kearifan lokal. Kira-kira apa nih harapannya untuk tumba sendiri, tortor sendiri, budayanya itu nanti ke depannya seperti apa gitu harapan? Ya, harapan kita adalah agar disebarkan ini, dibentuk kelompok-kelompok seni. Ada kelompok Pargaratung, ada kelompok Pargondang, ada kelompok Tumba, ada kelompok tari budaya Batak, ada kelompok turi-turian. Bagaimana Danau Toba ini turi-turian berasal dari seekor ikan dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik yang sangat luar biasa. Ternyata banyak sekali hasanah budaya Sumatera Utara yang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat kita sendiri. Perjalanan menyusuri sejarah tarian tumba kali ini membuat saya sadar betapa kreatifnya leluhur kita dalam menciptakan sebuah karya kreatif yang disalurkan ke dalam sebuah bentuk tarian tradisional. Keberagaman suku dalam suatu daerah ternyata membuat budaya itu juga sangat beragam. Seperti halnya tarian tradisional yang merupakan budaya khas Nusantara yang harus dilestarikan ke generasi selanjutnya. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.